Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan dan beramal ibadah di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal soleh kita di bulan ini. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin, wa tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Bapak Ibu rahimakumullah, menarik ada suatu temuan bahwa di salah satu scene film Titanic, film yang menggambarkan bagaimana sebuah kapal pesiar yang mega besar harus karam di tengah lautan. Dalam skin film itu digambarkan ketika kapal mulai oleng, di mana banyak orang sudah berlari ke kanan dan ke kiri, ada sebagian kelompok yang tenang dalam kondisi itu, yaitu kelompok pemusik. Kelompok musik itu masih dengan tenang bermusik di tengah hiruk pikuk kapal yang sudah mulai oleng. Beberapa orang kemudian menafsirkan bahwa pemusik itu nampaknya tidak peduli dengan kondisi di sekitar mereka. Mereka seakan-akan berbicara, kenapa harus peduli? Jika nanti sudah saatnya mati, maka matilah. Pemikiran ini sama seperti pemikiran kaum ateis yang mengira bahwa kehidupan ini hanya sekedar hidup, mati, dan selesai. Hanya waktulah yang bisa membinasakan mereka. Perilaku kaum ateis ini hampir sama dengan yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jasiyah ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna ila dahr wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadunnun. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika terjadi suatu situasi yang kritis, sangat jarang manusia itu berada dalam kondisi tenang. Dia akan berupaya sekuat mungkin untuk menyelamatkan dirinya. Dalam konteks sekarang, dalam virus corona yang sedang mewabah, kita di Indonesia yang kebanyakan adalah kaum muslimin, setidaknya mendudukkan kondisi sekarang ini sebagai musibah. Kenapa? Karena wabah ini bagi kaum mukminin, bagi orang yang beriman adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang fasik, wabah corona ini bisa menjadi peringatan untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya sama-sama baik, yaitu keduanya sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam suatu hadis disebutkan, suatu hari Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait musibah yang menimpa kaum muslimin. Wahai Rasulullah, apakah kami dibinasakan juga padahal masih ada orang-orang yang soleh di tengah-tengah kami? Beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, iya, bila keburukan telah demikian banyak. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu rahimakumullah, maka dalam kondisi seperti ini, kita harus mengenyahkan kesombongan kita sebagai seorang manusia. Sekali lagi, kita harus mengenyahkan jauh-jauh kesombongan kita sebagai manusia, bahwa manusia itu bisa menyelesaikan segalanya. Virus corona ini membuktikan bahwa peradaban manusia masihlah jauh dari ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Virus yang semula hanya berkembang di Wuhan, Cina, kemudian menyeruak ke seluruh penjuru dunia, membuat khawatir negara-negara besar.
itu menunjukkan bahwa manusia itu harus mawas diri. Manusia adalah manusia, makhluk kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka fase ini menunjukkan dan mengingatkan kepada kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.